adalah gangguan fungsi saraf akut yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Gangguan fungsi saraf tersebut timbul secara mendadak dalam beberapa detik atau secara cepat dalam beberapa jam, dengan gejala dan tanda yang sesuai daerah vokal otak yang terganggu. Oleh karena itu, manifestasi klinis stroke dapat berupa hemiparesis, hemiplegi, kebutaan mendadak pada satu mata, afasia atau gejala lain sesuai daerah otak yang terganggu. Klasifikasi stroke berdasarkan proses gangguan peredaran darah otak. Stroke dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pertama, stroke non-hemoragik. Stroke non-hemoragik pada stroke iskemik merupakan 88% dari seluruh kasus stroke. Pada stroke iskemik, terjadi iskemia akibat sumbatan atau penurunan aliran darah otak. Berdasarkan perjalanan klinis dikelompokkan menjadi TIA atau Transient Ischemic Attack, RINE atau Reversible Ischemic Neurologic Deficit, Stroke in Evolution, dan Completed Stroke. Stroke non-hemoragik dibagi lagi berdasarkan lokasi pengumpalan, yaitu stroke non-hemoragik embolik. Pada tipe ini, embolik tidak terjadi pada pembuluh darah otak, melainkan di tempat lain seperti di jantung dan sistem vaskuler sistemik. Yang berikut, stroke non-hemoragik trombus terjadi karena adanya pengumpalan pembuluh darah ke otak. Kedua, stroke hemoragik. Pada stroke hemoragik terjadi keluarnya darah arteri ke dalam ruang interstial otak sehingga memotong jalur aliran darah di distal arteri tersebut dan mengganggu vaskularisasi jaringan sekitarnya. Stroke hemoragik terjadi apabila susunan pembuluh darah otak mengalami ruptur, sehingga timbul perdarahan di dalam jaringan otak atau di dalam ruang subarachnoid. Tanda dan gejala yang dapat muncul yaitu gangguan motorik, gangguan sensorik, gangguan kognitif, memori dan atensi, dan gangguan kemampuan fungsional. Faktor risiko stroke merupakan proses multikompleks dan didasari oleh berbagai macam faktor risiko. Adapun faktor risiko stroke yaitu sebagai berikut. Pertama, tidak dapat diubah, seperti usia, jenis kelamin, ras, dan genetik. Kedua, dapat dirubah, seperti hipertensi, merokok, diabetes, fibrilasi atrium, kelainan jantung, hiperlipidemia, terapi pengganti hormon, anemia sel sabit, nutrisi, obesitas, dan aktivitas fisik. Ketiga yang sangat dapat diubah yaitu metabolic syndrome, pemakaian alkohol berlebihan, narkoba, gangguan pola tidur, kenaikan homoesistem, kenaikan lipoprotein, dan hypercoagulability. Komplikasi stroke ialah hipoksia cerebral, penurunan aliran darah cerebral, embolisme cerebral, pneumonia aspirasi, ISK atau inkontinensia, kontraktur, tromboflebitis, abriasi kornea, dekubitus, ensefalitis, CHF, dan disritmia. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu laboratorium, EEG atau elektroensefalografi, ultrasonografi Doppler, CT scan, MRI, dan angiografi cerebral. Penata laksanaan pertama, berusaha menstabilkan tanda-tanda vital, berusaha menemukan dan memperbaiki aritmia jantung, merawat kandung kemih sedapat mungkin, jangan memakai kateter, menempatkan pasien dalam posisi yang tepat, harus dilakukan secepat mungkin, pasien harus dirubah posisi tiap 2 jam, dan dilakukan latihan-latihan gerakan pasif.
Pencegahan stroke yaitu dapat dilakukan dengan kontrol tekanan darah, berhenti merokok, menghindari makanan yang menaikkan kolesterol, mempertahankan kadar gula normal, menghindari minum alkohol, latihan fisik teratur, cegah obesitas atau kegemukan, mencegah penyakit jantung dengan check up berkala, menerapkan pola makan dan hidup yang sehat. Perawatan pasien dengan stroke di rumah atau sehabis dari rumah sakit ialah sangat diperlukan, karena hampir semua pasien pasca stroke mengalami kelumpuhan atau paralisis pada anggota gerak tubuhnya. Jadi terjadi kerusakan mobilitas fisik dari pasien. Perawatan yang dapat dilakukan keluarga di rumah antara lain melakukan latihan rentang gerak secara pasif atau ROOM, range of motion, pada setiap persendihan pasien. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kontraktur atau kaku pada sendi pasien. Kedua, melakukan perubahan posisi pada tubuh pasien dalam waktu minimal 2-3 jam dengan melakukan miring kanan, miring kiri, terlentang, ataupun tengkurap. Demikian presentasi saya, semoga dapat bermanfaat. Nah, untuk teman-teman serta adik-adik, bahkan kakak-kakak yang ingin melanjutkan studi, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.